cara yang pertama ya, jadi ketemunya pi r kuadrat. Nanti kalau ada yang salah-salah, misalnya saya menghitung atau ada konsep saya yang salah, mungkin teman-teman bisa memberikan koreksi ya. Oke, selanjutnya cara yang kedua. Nah, ini lebih cepat ngitungnya ya, tidak sepanjang ini. Yaitu, tapi ini konsepnya agak ini ya, seperti tadi yang miris tipis-tipis itu, yang bentuk juring. Oke, selanjutnya saya akan mencari luas lingkaran dengan integral, tapi ngirisnya saya per juring-juring begini ya. Nah, jadi ini juga kalau yang tadi yang cara yang tadi saya ngiris tegak lurus begini, ini sepertinya saya tidak diajarkan dulu di waktu SMA ya. Tapi kalau ngirisnya yang ini sepertinya diajarkan. Mungkin karena lebih simple ngitungnya, jadi ini yang diajarkan ya. Jadi ini lingkaran. Oke, kita tempatkan juga dia di pusat semu koordinat. Jadi kita sekarang ngirisnya per juring. Oke, karena untuk lebih gampang mempresentasikan, saya juringnya dibesar-besarkan saja ya. Misalnya begitu. Jadi, tapi nanti kenyataannya karena kita menggunakan integral, kita ngirisnya tipis-tipis sehingga ini, sehingga busurnya ini, busur satu juring ini panjangnya mendekati 0. Nah, sehingga panjangnya busurnya ini mendekati 0. Jadi bukan sudutnya yang mendekati 0 ya, bukan sudutnya yang mendekati 0, tapi ini busur dari satu juringnya ini yang panjangnya mendekati 0. Kenapa begitu? Kenapa kita tidak menggunakan sudutnya mendekati 0? Misalnya begini contohnya, kalau misalnya kita sudutnya mendekati 0, misalnya ada lingkaran, misalkan saja ada lingkaran dengan jari-jari panjangnya tak hingga, berarti sudutnya 0, tapi ini jari-jarinya tak hingga gitu. Maka juringnya itu akan cukup besar di ujungnya, di gininya ini agak cukup besar juga terlihat gitu ya. Nah, tapi memang sih itu sama aja, nanti tetap dia akan datar gininya, busurnya ini tetap datar walaupun besar panjang, tapi tetap datar. Tapi di sini kita pakai ini aja langsung ya. Ukuran busurnya ini yang mendekati 0 ya. Jadi kita akan mengintegralkan ini. Oke, kita cari 1/4 aja atau setengah boleh, sampai sini biar pi langsung sini. Kita nyari ke sini, nanti dikalikan 2 ya. Berarti kita cari luasnya segini, carikan nanti dikalikan 2. Atau langsung kita cari semuanya 2pi langsung boleh. Nah ya. Berarti dari 0 sampai di sini, sampai satu lingkaran penuh. Berarti juringnya ini sudutnya dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, kalau juringnya ini diiris mendekati dengan ini mendekati 0, busurnya ini mendekati 0 panjangnya, maka kaki-kakinya ini kan berhimpitan, dan ini busurnya ini kan datar.
ini kan berhimpitan, kan membentuk, memang sih dia akan membentuk segitiga begitu ya kasarannya ya. Nah, jadi kita akan mencari luasnya ini, luasnya satu juring, kemudian kita integralkan dari juring pertama sampai juring terakhir. Nah, sekarang untuk mencari jadi konsepnya begini. Kita cari luas satu juring, kemudian kita integralkan sama semua juringnya. Nah, gitu. Nah, karena kita ngirisnya ini tipis-tipis sehingga busurnya ini sampai mendekati 0, sehingga nanti busurnya ini akan datar. Kemudian dia akan menjadi segitiga jadinya, sehingga luasnya ini bisa luas satu juring ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya ini adalah ini busurnya ini, berapa lebar busurnya? Jadi dr kali alfa. Berarti sudutnya kali r. Begitulah panjangnya nih, busurnya nih. Sudutnya dikali r. Itu karena kita menggunakan sistem radian ya, jadi bisa begitu. Kemudian ini adalah alasnya. Jadi alasnya sama dengan d r kali alfa. Seperti ini mendekati 0, ini mendekati 0. Nah, karena r-nya ini konstanta, nanti bisa dikeluarkan. Nah, seperti itu. Kemudian sebentar, saya ada yang salah. Saya coret dulu semuanya. Ini luas segitiga itu adalah sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, tadi kurang setengah ya. Sekarang alasnya sama dengan ini, karena ini mendekati 0, maka kita tulis sebagai d r kali alfa. Jadi panjangnya busur ini adalah, karena ini mendekati 0, kita tulis sebagai d. Kemudian dia adalah hasil kali dari jari-jari dan sudutnya berdasarkan konsep sudut radian. Kemudian t-nya sama dengan, oke, sekarang t-nya harusnya kan di sini tengah-tengahnya ini kan ya, tingginya tengah-tengahnya, kemudian tegak lurus. Berarti harus ada sin, cos dan sebagainya. Nah, kita pakai konsep kalkulus lagi, mendekati 0. Ketika panjangnya ini mendekati 0, panjang busurnya mendekati 0, ini kedua kaki juring ini atau kedua kaki juring ini seakan-akan berhimpitan. Kemudian ini sudah datar. Jadi kalau di sini dengan di sini sudah datar, lurus begitu, dan ini berhimpitan, di tengah-tengahnya tentu saja juga sama dengan panjangnya sama dengan yang kanan kirinya. Nah, jadi yang kanan kirinya ini adalah panjangnya r, yang tengah-tengahnya juga r. Nah, begitu. Karena itu lagi sekali lagi itu konsep mendekati 0. Nah, sehingga t sama dengan r. Nah, begitu. Jadi sekarang tinggal berarti luas alasnya sama dengan luas segitiganya sama dengan L sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadi sama dengan ini tingginya taruh ke depan, berarti setengah R-nya ini dikeluarkan. Nah, ini T-nya dulu kita tulis, T-nya R, ini R-nya kita keluarkan di sini, R D alfa. Nah, itu jadinya sama dengan setengah R kuadrat D alfa. Sekarang ini kita integralkan dari sudut 0 sampai dengan sudut 360 derajat atau dari 0 sampai dengan 2pi. Berarti luas lingkaran, luas ini luas segitiga ya. Nah, luas segitiga. Sekarang luas lingkaran, berarti saya pakai L juga di sini.
Ini luas segitiga untuk membedakan dengan ini ya. Di luas lingkaran sama dengan integral dari 0 sampai 2pi setengah R kuadrat D alfa. Nah, gitu. Nah, karena R kuadrat dan setengah ini konstanta, bisa kita keluarkan. Tinggal satu, atau tengahnya kita biarin di sini. R-nya di situ. Nah, nanti kan ada 2 di sini, biar langsung jadi 1 ya. Nah, R-nya aja kita keluarkan. Jadi sama dengan integral 0 2pi sampai 2, dari 0 sampai 2pi. Ini R kuadratnya kita keluarkan, setengah D alfa. Nah, sama dengan integral 0 2pi. Kok integral lagi, langsung aja kita gitu kan, sorry saya corek, sama dengan ini 0 sampai 2pi ini R kuadrat setengah alfa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita masukkan sama dengan R kuadrat kali mutlaknya, berarti 0 masukkan 2pi masukkan setengah kali 2pi dikurangi 0-nya masukkan setengah kali 0 sama dengan R kuadrat. Nah, ini 0 hilang dikali pi. Nah, sama dengan pi nah, ini akhirnya sama dengan pi R kuadrat. Nah, ini. Jadi sama saja ya. Jadi hasilnya sama, pakai cara potong yang berbeda dan cara ngitung juga sedikit berbeda. Ada konsep sedikit juga yang baru gitu. Jadi antara yang diajarkan oleh guru kita waktu di SMP dengan ini yang diajarkan waktu SMA ini, dan cara saya tadi yang ini dan sampai di sini cukup panjang, sama aja hasilnya ya, yaitu luas lingkaran adalah pi R kuadrat, seperti itu. Nah, cara saya ini, yang ini juga yang iris tegak lurus ini bisa juga digunakan, cara ini bisa digunakan untuk mencari volume bola, seperti itu ya, dan bangun-bangun ruang yang lain ya. Kalau volume bola bisa dicari dengan meradialkan, artinya cari ini yang atas saja kemudian diradialkan bisa, atau langsung aja kita bolanya kita iris-iris dari sini, iris, jadi kita mengintegralkan luas lingkaran dari sini sampai sini. Nah, seperti itu. Oke, nanti silahkan dicoba untuk mencari volume bola dengan menggunakan integral. Oke, nanti hasil-hasilnya ini saya foto, saya taruh di bagian belakang video ya. Baik, sekian dulu, terima kasih. Mari kita belajar matematika sama-sama. Salam.